Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan teman-teman ya, bahwasanya saya ada punya beberapa kitab nasab yang dimana itu saya kumpulkan dalam satu folder teman-teman ya. Ini dan itu banyak. Saya pernah dikasih oleh Sayyid Farid Al-Kailani satu dalam bentuk file RAR begitu, sehingga saya ekstrak isinya ini aja. Dan juga ada beberapa kitab nasab yang memang saya simpan di sini, yang sebelumnya saya punya juga begitu ya. Jadi ketika kemarin saya bilang saya kok sepertinya saya punya kitab itu, apa yang disebutkan oleh Gus Rumil Abbas ya, mengenai tentang tarikh Madinah Son'a atau apa lagi itu yang kemarin sempat disinggung sama Gus Jazuli itu, saya juga punya begitu ya. Ini teman-teman, ini banyak ini isinya, ini saya punya ini apa itu. Jadi saya kira saya ternyata saya cek, saya ingat ke bahasa beliau itu, ternyata kitab ini toh kayak gitu. Kalau katanya kayak saya ini jangan, gak usah keburu gak usah menerka-nerka begitu. Tapi kan memang saya punya gitu. Ini apa ini asal Al-Mansirah Al-Mansuriyah. Banyak ini. Kemarin sempat saya singgung itu apa ya? Tarikh Madinah ya, Tarikh Madinah, Tarikh Syurafa, Tarikh Madinah. Tufatul Talib, Tabil Mansur. Ini banyak lah. Jadi teman-teman, Musajjar saya juga punya, musajjar nih Mas. Ini musajjar ini Lubabul Ansab Ibnu Funduk itu ada juga. Torful Ashab, Syaful Zahira yang baru-baru, Lubabul Ansab wal Laqab Al-Qab ini saya juga ada. Jadi kemarin sempat disinggung mana ya, mana nih yang kemarin yang disinggung sama Gus Jazuli itu, Masya Allah. Jadi ya apa yang Gus Jazuli baca itu ternyata saya juga punya, atau mungkin itu yang kitab itu yang diklaim oleh Gus Rumil Abbas, ini saja saya juga ada begitu. Cuman pada kesempatan kali ini teman-teman, saya itu tertarik kepada satu kitab Musajjarnya Imam Ruknuddin. Jadi dikenal dengan sebutan Al-Imam Ruknuddin. Jadi beliau punya kitab Musajjar. Di Musajjarnya dikenal dengan sebutan Musajjar Ruknuddin begitu. Nah, gampang ya, nanti yang masalah kitab itu nanti dicek lagi lah. Ini kok kebanyakan file, jadi kadang-kadang bingung. Nah, ini teman-teman, saya punya kitab ini namanya Bahrul Ansab Lin Nasabah Ruknuddin. Ada Musajjar Al-Wafi, ada Musajjar Al-Mubassat, ada Musajjar Al-Kasaf, ini ada Mausu'ah Az-Zainabiyah, ini saya punya As-Suluk, ini saya punya, ini Al-A'lam As-Sam'ani, ini ada juga. Nah, ini sudah saya buka teman-teman ya, yang Musajjar Barul Ansab ini kan yang karangannya Imam Ruknuddin ini ada 2 gitu. Jadi saya buka yang di pertama ini isinya. Nah, yang belum tahu, Imam Ruknuddin itu beliau itu seorang nakib. Beliau itu seorang nakib yang hidup di abad yang beliau wafat pada tahun 883 Hijriah. Nakib di Mosul. Ya, Mosul itu Irak ya. Jadi beliau itu namanya adalah Al-Hasan bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Ubaidili Al-A'raji Al-Husaini. Jadi beliau itu dari satu marga lah dengan pengarang kitab Tahdhibul Ansab itu. Jadi
Imam Al-Ubaidili, Al-A'raji Al-Husaini. Jadi dari keturunan Ubaidillah Al-A'raj Al-Husaini. Nah, saya itu coba-coba nyari kitab tentang mengenai nama Abdullah atau nama Ahmad bin Isa di kitab ini. Karena ini kan di abad 9. Tapi begini teman-teman ya, mungkin yang perlu kita pahami, kitab Mustajjar itu kadang nggak lengkap memang gitu. Nggak lengkap. Artinya karena ringkas, jadi mereka bagi orang yang kalau mau cari yang lebih lengkap, maka di kitab yang modelnya itu membesut atau membesat. Jadi kayak prosa, bahasanya Gus Jazuli itu yang bentuk prosa. Nah, di sini saya tadi baca-baca teman-teman sampai ke halaman 33. Ini halaman 33 ya. Nah, ini. Jadi dari halaman ini keterangan mengenai anak-anak Sayyidina Husin ini. Jadi tadi itu teman-teman saya buka mengenai anak-anaknya Sayyidina Husin sampai ke sini. Jadi di halaman 36-an kalau nggak salah. Apa? Bukan 36 ya. Jauh ini halaman 40. Sini halaman 41. Jadi 42. Nah, ini kalau Mustajjar tuh begini memang modelnya ya. Jadi kayak garis-garis gitu, baru nanti ada turun ke bawah siapa begitu. Ini Mustajjar namanya. Ini abad 9 teman-teman. Abad 9. Di Husain Al-Asghar. Nah ini mana dari Sayyidina Husin Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Nah dari sini. Nah ini ya. Jadi ini di halaman 44, halaman 42 kalau di sini ya. Sebut 42 di sini. Kalau di lembarannya halaman 44 ini. Jadi nanti Sayyidina Husin saudaranya banyak itu. Ali Akbar, Ja'far As-Salam, terus ada 3 perempuan, ada Abdullah begitu kan. Saudaranya Ali Zainal Abidin ini. Baru di sini punya anak Al-Imam dan juga ini garis ya, ini maksudnya garis keturunan, garis-garis lurus yang bersaudara ini. Kalau begini namanya. Ini Ali Akbar, ini Abu Ja'far. Nah, ini Al-Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin Abil Hasan. Beliau dikenal dengan Abil Hasan ya. Nah, ini. Lalu saya menarik itu, Sajjad ini namanya nama-nama gelar semua teman-teman. Makanya saya kan gini, saya itu dapat tugas. Dari Kiai Abdul Hanan Ihsan untuk mencari leluhur yang termaktub dalam manuskrip beliau, di mana manuskrip beliau itu lebih leluhurnya Wali Songo yang ada dalam kitab itu banyak menggunakan gelar semua nih gitu. Zainal Alim, Zainal Abidin, Zainal Husin, Najmuddin, apa begitulah. Jadi akhirannya berakhiran ya nun semuanya. Zainuddin, Abidin, apa. Nah itu dan ini banyak ini dan Mustajjar ini itu menulisnya dengan gelar-gelarnya seperti ini. Muhammad Najmuddin, nah ini. Ali Zainal Abidin As-Sajjad ya. Ini terus ke atas ini halaman 40. Nah, ini masih anak-anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini yang begini nih. Maksudnya ya, Ali Zainal Abidin ke sini. Nah, terus di sini masih lanjut teman-teman. Abdullah Al-Bahir ini dari Abdullah Al-Bahir yang juga Allah ya Rasulullah. Ubaidillah Al-A'raj leluhurnya Al-Imam Al-Ubaidili ya, pengarang kitab Tadwil Ansab dan juga pengarang kitab Sejarah Ruknuddin ini. Ubaidillah Al-A'raj leluhur beliau. Ya leluhurnya si Azaidiyah juga dari sini. Hampir rata-rata sih orang Syiah teman-teman ya. Jadi sampai kita nggak boleh alergi kepada ahli nasab yang di abad-abad tua tentunya. Karena memang rata-rata ahli nasab di abad-abad itu semuanya itu rata-rata orang Syiah gitu. Jadi seperti Imam Ruknuddin ini ya Syiah.
pengarang kitab Bahrul Ansab yang disebut dengan Muhajjir Al-Kassab itu orang Syiah. Ini Bahrul Ansab Imam Nuruddin ini orang Syiah. Beliau orang Syiah. Jadi memang hampir rata-rata memang An-Nasabah di zaman-zaman itu orang Syiah. Jadi jangan alergi dengan kitabnya orang Syiah yang beda nasab tentunya, karena beda ya, beda artinya beda pakem dengan akidah, nasab begitu. Di sini teman-teman keterangan mengenai anaknya Sayyidina Husain yang ke Muhammad Al-Baqir ini dari sini nih. Ini halaman ke-34, ke-33. Itu Muhammad Al-Baqir. Jadi Al-Imam Muhammad Al-Imam Al-Baqir radhiyallahu anhu Muhammad Abu Ja'far, gelarnya begitu. Ini punya perempuan Ummu Salamah, ini punya anak Ummu Salamah. Lalu ini Al-Imam As-Sadiq radhiyallahu anhu Ja'far Abu Abdillah. Nah, ini adalah keterangan dari atasnya itu. Jadi Muhammad Al-Baqir itu siapa? Al-Imam Az-Zahid Al-Abid Baqiril Alim. Nah, ini segitu ya. Terus yang di sini Al-Imam Ja'far As-Sadiq apa itu? Buyut ulama ahli bait wa sadatihim dzulumin jamah. Jadi beliau ilmunya banyak sekali. Banyak ilmunya segitu ya. Beliau adalah orang ulamanya ahli bait, ya, Ja'far As-Sadiq ini. Nah, terus dari Ja'far As-Sadiq ini nanti teman-teman, nah dari sini garisnya kan ya Ja'far As-Sadiq dari sini. Jadi kalau kita cek Ja'far As-Sadiq nanti Muhammad punya anak Ali gitu ya. Jadi Ali ini Ja'far As-Sadiq. Nah, Ali Al-Uraidi nih. Ali Al-Uraidi di sini saya teman-teman. Saya nemunya di sini. Jadi di sini saya tidak menemukan nama Sayyid Ahmad di sini. Beliau hanya nulis satu aja, Al-Hasan bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Di sini. Jadi di kitab ini, paling abad 9 ya. Abad 9 itu sudah, dimana keluarga Ba'alawi itu sudah masyhur. Masyhur artinya sudah tampil ke permukaan gitu ya. Sudah tampil ke permukaan, tetapi di sini di abad ke-9 di kitabnya Imam Nuruddin ini tidak termaktub nama Ahmad bin Isa. Beliau hanya nulis satu, yaitu Hasan bin Isa Al-Azraq bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Di sini aja. Jadi saya di kitab ini saya tidak menemukan keturunan Sayyid Isa selain Hasan. Padahal kan yang ngikutin konten saya di kitab yang lain itu, yang baru kita bacakan kemarin, kitab Ar-Radul Jali, itu kan disebutkan kalau Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi itu punya anak 35 kan ya. Punya anak 30. Laki-laki, 5 perempuan. Tapi di sini beliau nyebutnya 1. Ya karena seperti ini, karena sejar ya. Kalau bentuk mabesut itu biasanya bahasanya lebih jelas. Contoh akibuhu min salasati banin atau min salasina banin begitu. Bisa seperti itu. Atau aqaba talatina aulad. Nah, menurunkan 30 anak. Nah, seperti itu biasanya. Jadi saya tidak menemukan kitab ini teman-teman ya. Di kitab Imam Nuruddin ini saya tidak menemukan keturunan Sayyid Isa selain dari Hasan. Jadi hanya Hasan saja yang tertulis sini. Ya Allah alam, karena memang keterbatasan, kalau saja itu memang keterbatasan space biasanya sih. Jadi yang diambil yang simpel-simpel saja biasanya. Ya, itu teman-teman sekalian ya mengenai kitab ini. Musajarnya Imam Nuruddin. Demikian kalau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.